Nadia. Nat, sekarang kan malam minggu, kita ngapain sih di sini? Iya, ngapain ya kita di sini ya? Emang kamu nggak keluar gitu sama cowokmu gitu? Kan sekarang kan identik malam minggu terus keluar sama cowok gitu. Tapi sama sekarang malam minggu ya? Tapi Iya. lupa dong. Oh, kayaknya saking seringnya malam minggu sendirian ya? Iya sih. Jadi hubungan aku tuh kayak bingung gitu loh antara bisa dilanjut atau enggak. Jadi kayak ya bingung gitu ya. Fasenya tuh udah fase-fase nggak ya? Fase-fase dalam. Tapi kamu udah lama gak sih hubungannya? Ya lumayan lama sih. Biasanya sih kalau lama-lama itu emang kayak gitu sih biasanya. Jadi kayaknya kita tuh ada di fase yang sama. Dan kali ini tuh kita mau bahas hal yang bersangkutan tentang Iya betul banget. Bahas apa ya? kita bakal bahas tentang toxic relationship. Jadi menurutmu toxic relationship itu apa? Toxic relationship itu suatu hubungan yang dia tuh nggak sehat. Jadi kalaupun diterusin itu bakal ngerugiin salah satu pihak. Entah itu secara fisik, entah itu mental juga bisa down gitu. Kalau menurut kamu sendiri itu toxic relationship itu kayak gimana? Ya kayak kamu sih sebenarnya kan lebih ke dia tuh mendominasi ya. Jadi kayak hubungannya tuh nggak apa ya, nggak kurang. Sebenarnya harus diudahin gitu. Iya bener kayak udah 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 solid, solid. udah cukup gitu. Ya, kenapa? Next, kita bakal bacain pertanyaan dan pendapat orang-orang yang udah isi polling tersebut. Jadi, pertanyaan pertama, apakah saat bertengkar Anda mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan baik verbal, contoh kamu bodoh, terus maupun non verbal, contohnya kayak dipukulin, ditarik atau dijambak. Ya. Jadi ada yang jawab gini, dia tuh lebih ngalamin ke verbal gitu, yang jadiin dia sekarang ini insecure parah katanya. Jadi kayak harga apa ya, kayak direndahin gitu loh, dianya kayak jadi kok aku diginiin banget gitu gak ya. pede gini. Tapi dari kamu sendiri pernah nggak sih dengar cerita mungkin dari temenmu yang ngalamin yang non verbal gitu? Kalau aku sih alhamdulillahnya hubunganku nggak ada sih kayak gitu kayak apa sih namanya gitu. Tapi kalau ke teman-temanku fisik dia teman-temanku banyak sih yang ngalamin kayak gitu. Entah itu kalau marah-marahan itu dipukul, kadang sampai dijambak, itu pernah teman-temanku kayak cerita-cerita gitu. Pasti dia kayak ya gitulah. Itu udah apa ya, toksiknya tuh udah hampir ke Parah sih kalau hampir parah ya udah parah. Iya parah banget sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri pernahnya dipukulin sampai aku juga. Wah, pernah. Terus Dulu gimana? waktu aku SMA kelas 2 atau kelas 1 gitu. Ya udah, untuk kali pertama itu aku dipukulin gitu sampai biru gitu kan. Dan setelah itu aku mutusin buat ya udah, mending aku udahan sama dia dan mending udahlah kayak perbaikin diri dulu sampai aku sendiri lebih tenang gitu. Terus pertanyaan kedua, apa kamu pernah menjadi bahan pelampiasan emosi pasanganmu dulu atau sekarang? Di sini jawabannya sama sih, 50%. Jadi imbang ya. Imbang. Di sini juga ada pertanyaan lagi. Saat menjalin hubungan, apakah Anda tidak memiliki kendali atas pengambilan keputusan Anda sendiri? Di sini mendominasi kata tidak sih. Jadi 55,9% itu tidak, 44,1%. Terus apa lagi? Terus apakah kamu sadar dulu atau sekarang kamu berada di dalam toxic relationship? Dan jawabannya didominasi dengan kata ya. Jawabannya dengan 58,8%. Jadi kalau kita lihat dari persentase sini, lebih banyak yang ngalamin toxic relationship. Terus ada pertanyaan begini. Ketika kalian memilih untuk mempertahankan hubungan, apakah itu murni ingin mempertahankan karena rasa sayang atau hanya karena sudah menjalin hubungan terlalu lama? Kalau di sini sih
kebanyakan orang-orang itu jawabannya karena rasa sayang. Jadi susah ya kalau emang udah rasa sayang terus mau di gimana pun itu kayak aku masih sayang, nggak tega buat lepasin hubungan ini gitu. Rata-rata orang yang merasa dirugikan itu karena dia bertahan karena masih sayang, tapi dia nggak mikirin kira-kira pasangannya itu masih sayang apa enggak. Sampai-sampai kayak harusnya mikirnya kalau aku udah dapat perlakuan kayak gini, berarti dia udah nggak sayang dong sama kita gitu. Ya, tapi kan emang kayak rasa sayang itu membutuhkan segalanya. Jadi kalau ya udahlah aku rela kamu apa-apain, tapi aku pokoknya aku masih sama kamu. Bener. Emang cinta tuh bikin bego nggak sih? Iya bener. Kayak cinta itu susah buat diungkapin gitu ya. Kalau udah susah dilepasin. Makanya ada peribahasa kan, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Mungkin karena ya itu tadi ya. Soalnya juga ada yang bilang karena sudah lama terikat, aku lupa cara melepaskannya. Karena kebiasaan mungkin ya, kebiasaan sama dia, bareng-bareng sama dia. Kebiasaan sehari-harinya kan sama dia, ngapa-ngapain sama dia, terus dikabarin terus sama dia, terus tanpa ada kabar itu kayak nggak enak gitu, kayak kurang lengkap gitu. Bener. Tiap harinya kebiasaan sama dia kan, ntar kalau nggak ada dia gimana? Mikirnya kayak gitu. Terus kamu gimana? Apanya tuh? Kalau kamu misal hubunganmu itu udah lama, tapi kamu itu kayak bosen terus mungkin pengen lepas, tapi kok rasanya udah sayang, udah lama ini hubungan gitu. Sebenarnya dalam hubungan itu yang namanya rasa bosen itu pasti dan wajar. Tinggal kita cara nyikapin kayak gimana. Tapi kalau kalian udah nemuin sesuatu yang toksik dalam hubungan itu mendingan buru-buru kalian lepasin, karena itu udah nggak baik gitu, Nggak sehat. soalnya hati itu juga perlu diistirahatin, perlu dijaga juga. Cintain diri kalian dulu, baru kalian boleh cinta ke orang lain. Terus next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan kamu lakukan saat sadar sekarang kamu berada di toxic relationship? Ceritakan pengalamanmu saat kamu berada di toxic relationship dan berapa lama kamu bertahan dalam hubungan itu. Jadi ada yang jawab gini, aku udah jalin hubungan sama mantan aku yang terakhir udah jalan 3 tahun, dan ternyata dia selingkuh sama cewek Banyuwangi yang ketemu sama dia waktu daftar kuliah tuh. Wow. Jadi dia milih cewek yang baru ketemu sehari doang tuh. Berasa 3 tahun itu nyesek gitu. Karena aku ngerasa udah nemenin dia dari masih buluk dari masih buluk banget ya. sama-sama belum bisa apa-apa. Jadi pada bisa semua karena kita waktu dulu saling ngedukung dalam pelajaran. Bahkan kalau ingat, dia termasuk orang yang enak diajak buat debat ilmu, apalagi sejarah tuh. Jadi dulu kita sering jalan ke museum ataupun semacamnya, itu seru banget katanya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak jadi sama dia. Keluarga, bentar ini bikin apa ya? Yang aku lakukan hanya bisa pasrah kalau dia memutuskan untuk pergi. Karena aku juga gak berani mengambil keputusan sepihak di saat dia emosi atau moodnya gak stabil. Di saat dia ngejamin aku selalu berusaha ramah, perhatian meskipun dia gak respon. Karena jika hubungan mengalami pertengkaran, disitulah salah satu cara harus mengalah dan mencairkan suasana. Di saat aku minta maaf, dia susah untuk memaafkan dan dia mendiamkan aku cukup lama. Tapi di saat dia salah dan minta maaf, akunya gampang luluh. Aku gak bisa marah ke dia. Selalu aku pendam kalau aku kecewa, sedih, marah. Dan saat udah mulai nyaman, saya dan kenal menjalani hubungan hampir 1 tahun. Ya meskipun orang lain pikir setahun itu waktu yang sebentar, rasanya eman pol gitu kalau putus. Kayak gak pengen masa-masa itu hilang. Dan sampai saat ini aku tidak berani membuat keputusan untuk udahan, dan dia sampai sekarang masih
proud of itu sumpah sabar banget gue sih. Dia tuh nanggepin orang yang segitu batunya, segitu apa ya, egois lah. Iya, bener. Egois tapi dia tetap mempertahankan. tetap mempertahankan dan terus-terusan ngalah. Mungkin dia tuh berpikir kalau oh iya mungkin dia bisa berubah suatu saat nanti gitu. Walaupun makan hati, tapi ya aku akuin kamu hebat sih untuk mempertahankan orang yang seperti itu. Yes, I'm so proud of him or her. Terus ada lagi nih jawaban. Ini dulu aku sempat mikir kalau aku toksik banget karena pertama dia penyabar sedangkan aku tukang pendendam. Tapi sekalinya aku marah kata-kataku jelek banget. Cuman bukan jelek yang sampai misu-misu atau ngatain binatang gitu, enggak, cuman ya agak kasar aja. Mungkin dia Lebih ngerasa kalau dia toksik, padahal sebenarnya itu wajar gak sih? Kayak dia tuh ngelung apa ya namanya, ngungkapin emosinya dia, dia. ngungkapin emosinya, Mengeluarkan emosinya dia. Benar-benar. Cuma emang kalau dalam hubungan itu entah dari omongan, entah apa ya, mental ataupun fisik itu emang jarang gak boleh sih. Walaupun kayak entah binatang, entah apa yang sesuatu yang negatif itu nggak perlu diucapin. Iya, Kalau misal emang ada suatu masalah dalam hubungan itu mendingan kayak empat mata langsung ngomong gini dan langsung dikelarin dari itu juga. dan Dan nggak berlarut-larut. jangan membuat keputusan saat kamu lagi marah. Dan jangan membuat janji waktu kamu lagi senang-senangnya. Yes. Nah, tadi kan kita udah bacain poin-poinnya nih. Sekarang buat kalian yang ngerasa kayak bingung, di hubunganku nih lagi toxic gak sih? Nah, kalian boleh denger ini beberapa ciri-ciri hubungan yang toxic. Jadi yang pertama itu memberi hukuman ke pasangan. Contohnya kayak, aku nggak mau ketemu kamu kalau kamu nggak ke rumahku langsung buat minta maaf. Contohnya kayak gitu. Itu contoh kecil hubungan toksik yang ya nggak parah lah, masih awal gitu. Terus yang kedua itu dipaksa untuk memilih. Jadi kalau pasangan kalian ngucapin kayak gini, jadi kamu lebih milih kerjaan dibanding ketemu. Aku aja rela ninggalin kerjaan demi kamu. Itu udah sesuatu yang apa ya, sebenarnya nggak boleh diucapin dalam hubungan. Yang ketiga, karena sebenarnya prioritas orang itu kan beda-beda. Dan nggak bisa juga dituntut kita buat jadi yang nomor satu gitu, nggak bisa. Sedangkan dunia mereka itu bukan tentang kita doang. Dunia tuh nggak hanya tentang cinta-cintaan aja. Karir pun harus dikejar. Yang ketiga, ini merusak barang. Jadi kalau pasangan kamu marah-marah dan mereka sampai merusak barang kamu atau barang dia atau barang sekitarnya, itu udah contoh yang udah gak baik banget sih. Yang keempat itu mengekang terlalu berlebihan. Jadi dimana pasangan kalian memaksa untuk bersamanya 24 jam full, walaupun sebenarnya kalian keberatan, itu apa ya, ya yang kita bilang itu karena namanya hubungan dua orang itu nggak bisa kita nuntut buat kita diprioritaskan selalu dia sama kita 24 jam dan ngangkat ini itu, kayak itu nggak bisa. Harus membuat kalian merasa rendah. Ini hal yang paling nggak boleh, harus dihindari karena ini udah apa ya, levelnya udah yang paling parah gitu. Kalau kalian udah ngerasa kayak diri kalian rendah, kayak direndahin sama pasangan kalian, itu udah mendingan kalian udahin hubungan kalian demi kesehatan kalian, mental kalian, dan demi diri kalian sendiri. Bener. Udah cukup. Mungkin ada tambahan dari Nadia, mungkin ada saran buat Daksarian juga. Mungkin kalau kamu yang lagi sekarang yang lagi berada di toxic relationship, kamu boleh banget kok, kamu boleh banget cerita sama pasanganmu
tentang apa yang kamu rasain sekarang. Kayak kamu nggak bisa diginiin terus gitu. Kalau kamu minta buat ngertiin gitu loh sama pasangan kamu bisa banget kok ngomong sama dia empat mata gitu, ngomong baik-baik tanpa kamu nada yang tinggi. Kamu bisa ngomong baik-baik kalau kamu maunya kayak gini, kamu maunya kayak gitu. Tapi kalau emang kamu nggak kuat buat berada di hubungan itu, kamu udahin aja, kamu selesaiin hubungan kamu baik-baik, dan kamu ngomong kalau kamu tuh nggak kuat kayak gini, kamu udah stop, udah nggak mau lagi berada di hubungan. Ininya saling terbuka, keluarin unek-unek kalian sama pasangan kalian, enaknya kayak gimana buat kalian ke depannya, arah hubungan kalian mau dibawa kemana, tuh omongin semuanya biar kalian nggak makin lama di hubungan yang gitu-gitu aja gitu. Dan jangan pernah memendam perasaan sama pasangan kamu. Kalau kamu ngerasa itu nggak baik buat kamu, cepet ngomong ke pasangan kamu, biar pasangan kamu itu juga bisa introspeksi dirinya sendiri, dan kamu juga bisa introspeksi diri kamu sendiri. Benar banget. Jadi cukup itu pembahasan kita berdua. Semoga dan kalian juga setelah ini bisa mengkorek lah di hubungan kalian apa sih yang salah gitu. Dan mungkin di podcast kali ini bisa buat melek ya orang-orang yang sedang berada di toxic relationship dan ingin selesai gitu. Dan aku sama Nadia mohon maaf juga kalau di podcast kali ini kita banyak salah ngomong atau gimana belibet ngomongnya. Karena ini pertama kali ya kita bareng-bareng. Dan terus pantengin podcast kita dan sosial media kita, dan pastinya seru-seru banget. Oke, kita pamit undur diri.